Nah, ini ya, jadi tadi kalau kita rapihkan tulisan tadi ya, nah dalam bentuk TS diagram ini dilihat ya pada 1 ke 2 ini adalah alatnya itu adalah evaporator ya. Kemudian apa yang terjadi di dalam sini adalah pengambilan panas dari lingkungan pada T konstan. Kenapa T konstan? Ya, kita tanya pada teman yang lain. Ya, kenapa T-nya konstan tadi sampai dengan Deva ya. Sekarang Fadilah Aulia Artoni ada? Ada? Satu. Fadilah, halo Fadilah Aulia Artoni. 23450. 13. Fatur Rizal ada? Ada, Bu. Ya, kenapa kok T-nya konstan? Dilihatnya dari mana? Yang mengidentifikasi bahwa dia itu temperatur konstan, kelihatan dari mana? Pada titik 1, 2, pada Ya, Bu. titik 1, pada titik 1, 2, ini adalah evaporator. Dia mengambil panas dari lingkungan pada temperatur konstan. Kok tahu kalau temperatur konstan? Garisnya lurus, Bu. Dari 1 ke 2. ke Dari 1 ke 2. 1 ke 2, lurusnya ke sumbu apa nih? Sumbu X. X di sini dong. Sumbu X di sini dong. Vertikal, Bu. Vertikal ini dong berarti ke atas. Horizontal berarti. Ya gimana sih? Loh. Yang benar vertikal horizontal. Horizontal. Horizontal yang ke arah mana ini? Sumbu apa? Halo? Ya, Bu. Ya, suhunya konstan karena dia horizontal. Horizontal ke arah aduh, ke arah mana yuk? Ya, kita tandain dulu. Oke. Irman Dawastu ada? Ada, Bu. Temperatur konstan, dari mana taunya? Garisnya, Bu, yang mendatar dari titik 1 ke 2 itu lurus sekarang. Terus sekarang ke arah mana? Iya, ke arah mana? Ke arah sumbu apa nih? Yang saya mungkin sebenarnya kalian paham ya. Jadi maksud saya tuh yang mau saya tahu itu ke sini loh. Nah, ini kan misalnya di sini adalah suatu T gitu ya. Nah, kita lihat dari titik T ini ya, dari sumbu Y-nya, itu kan garisnya itu horizontal. Artinya di sini T1 sama dengan T2. Berarti dia konstan, di mana pengambilan panas itu adalah pada temperatur konstan. Kemudian pada titik 2 ke 3 aksen dulu ya. Ini kalau misalnya dia 2 ke 3 aksen ini adalah garis lurus ya. Di sini TS diagram ya. Berarti ini prosesnya kompresi secara apa ini? Nah, bawahnya Irmanda ada Jesio Solavide Sitepu. Ada, Bu. Ada Jesio. Ada, Bu. Ya, Kompresi nah secara Jesio. isentropis, Bu. Kompresi Tropis. isentropis. Betul sekali. Nah, makasih ya. Di Ya, Bu. sini, nah di sini itu nanti dari P-nya kan di sini ya, dia akan naik hal yang sama juga dengan temperaturnya akan naik sampai dengan di sini. Nah, kalau yang 2 ke 3 ini kompresinya seperti apa? Latif Budin Amin tadi udah ya. Maverick Naim. Halo Naim, ada nggak nih Naim? Halo, Naim menghilang ini ya. Oke, next, Meliana Safitri. Ada? Ada, Bu. Oke, dari 2 ke 3, ini jenis kompresinya apa ini?
Kalau ini adalah kompresi isentropis, kalau 2 ke 3 kompresinya is kompresinya ya tidak isentropis ya. Karena diabatis bukan, Bu? ini semuanya adiabatis apa? Adiabatis reversible atau irreversible? Irreversible bukan, Bu? Iya, kenapa irreversible? Soalnya dia cuman ngarah ke atas doang, Bu, nggak bisa balik ke Arah ke aslinya. atas doang nggak bisa balik maksudnya. Kalau dilihat dari sumbu S, apa yang terjadi? Dia ada perubahan S-nya sama perubahan T, yang tetap hanya P-nya doang, Bu. Oke, good. Ya memang ya di sini kalau bedanya yang 2-3 aksen ini adalah adiabatis reversible ya, jadi kompresi isentropis. Kalau 2 ke 3 ini dia irreversible ya, di mana ada kenaikan S ya. Kemarin sudah tahu ya, S itu hanya bisa 2 ya. Jadi sama dengan 0 atau lebih besar 0. Kalau sama dengan 0 berarti dia kan delta S sama dengan 0, maka reversible. Kalau lebih besar 0 sama dengan irreversible gitu ya. Oke, bagus sekali. Nah, secara aktual, jadi kalau 2-3 aksen ini kan ideal ya, kondisinya ideal, sifatnya reversible. Kalau 2 ke 3 ini sifatnya adalah irreversible. Jadi ini aktualnya ya, di mana terjadi kenaikan entropi. Oleh karena itu garisnya miring ke kanan, ya kan? Ini ada kenaikan entropi dari S2 ke S3. Aksen keempat ini adalah kondenser ya. Nah, di sini terjadi pendinginan dan kondensasi pada tekanan konstan. Jadi kalau pada TS diagram itu nanti ada garis-garisnya kebalikannya yang suhu ya. Kalau yang dulu itu suhu pada TH diagram ya atau PV diagram, mohon maaf itu dia seperti ini ya, begini. Tapi kalau dia TS diagram, dia ini yang menunjukkan bahwa nanti tekanan-tekanan konstan ya. Bentuknya akan seperti ini terus ya. Kemudian di sini membuang panas dan kembali lagi supaya ke keadaan semula adalah 4 ke 1 ya, di mana di sini prosesnya ekspansi. Kalau kita lihat ya, ini kan garis ini adalah garis tekanan ya. Ini juga di sini adalah garis tekanan. Nah, artinya nanti di sini terjadi penurunan tekanan. Yang namanya ekspansi kan penurunan tekanan dan terjadi kenaikan entropi gitu ya. Di sini untuk alatnya yang digunakan untuk ekspansi itu adalah throttle valve, bisa juga turbin, nanti terganti ya, kalau tergantung ya, bukan terganti. Kalau throttle maka delta H-nya sama dengan 0, kalau turbin itu nanti delta S-nya sama dengan 0, sehingga nanti kalau turbin itu bentuknya lurus gini ya, karena dia delta S sama dengan 0, tapi kalau throttling dia miring ke sana ya, karena delta S-nya tidak sama dengan 0, yang sama dengan 0 adalah delta H-nya ya. Semoga bisa dipahami. Nah, dari ekspansi ini tadi ya yang terjadi adalah penurunan tekanan. Kalau tekanannya turun, otomatis temperaturnya juga turun ya. Dan di sini sebagian dari working fluid-nya itu menguap ya. Sebentar ya, ada yang mencari saya. Ya, kita lanjutkan ya. Next slide.
Ini ada chatting. Oke, nah sekarang kita ke analisis termodinamikanya. Nah, jadi nanti tinjauannya adalah berdasarkan satuan massa fluida. Dibacalah ya, biar saya tidak kering ya. Oke, tadi Muhammad Kevin Fahreza, ada? Ada, Bu. Ya, tolong dibaca sampai dengan equation 9.5. Analisis termodinamika berdasarkan satuan massa fluida, persamaan untuk panas yang diserap di evaporator dan panas yang dibuang di kondenser adalah QC sama dengan H2-H1 dan QH sama dengan H4-H3. Kerja kompresor dihitung, W sama dengan H3 dikurang H2, dan dengan persamaan 9.2, koefisien kinerjanya atau COP adalah omega sama dengan H2 dikurang H1 per H3 dikurang H2, yaitu persamaan 9.4. Kapasitas refrigeran untuk merancang evaporator, kompresor, kondensor, dan peralatan bantu lainnya harus mengetahui laju sirkulasi refrigeran M. atau massa per waktu. Hal ini ditentukan dari laju penyerapan panas di evaporator dengan persamaan M. sama dengan Q.C per H2 dikurang H1 atau persamaan 9.5. Ya, terima kasih. Sekarang saya mau nanya, Nabilah Nur Hanifah ada? Hadir, Bu. Ya. Q.C, kira-kira satuannya apa? Joule energi per waktu, Bu. Energi per waktu, sip. Ya, kalau yang H2-H1 ini satuannya apa bawahnya? Masih saya, Bu. Masih Joule, Bu. kurang. Ini tadi kita tulis ya. Di sini satuannya adalah misalnya Joule per sekon gitu ya. Terus bawahnya ini Joule. Kira-kira jadi massa nggak? Joule per energi per massa, Bu. Per massa. Katakanlah kilogram ya. Sehingga M ini satuannya jadinya kilogram per sekon. Seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, jadi analisis termodinamikanya untuk siklus tadi ya dalam satuan massa fluida. Jadi ini satuannya nanti energi per massa ya. H2-nya juga energi per massa. Sama ya, ini semuanya energi per massa kecuali ini yang ada dotnya berarti nanti besarannya satuannya dari masing-masing per satuan waktu ya. Kita tinjau dari evaporator dan kondenser. Kembali ke sini. Nah, 1-2 ini alatnya adalah evaporator. Nah, dari evaporator ini kan dia di mana refrigerasi itu terjadi ya, pendinginan itu terjadi. Nah, di sini dia akan menyerap panas ya, menyerap panas dari lingkungan yang lebih dingin ya, dari QC ya. Makanya di sini adalah QC dia. Nah, berarti kan untuk menghitungnya si QC-nya ini selisihnya gitu ya. Kalau diketahui T-nya di sini, maka nanti dihitungnya QC-nya itu adalah H2-H1 ya. Sama kan tadi. Karena di sini maka nanti QC-nya itu adalah H2-H1. Nah, kemudian untuk yang evaporator, kondenser, ini di sini kondenser ya. Kondenser di sini adalah evaporator. Nah, untuk kondenser nanti dia ini yang akan membuang panas ke lingkungan yang lebih panas sehingga menjadi QH di sini ya. Nah, QH ini bisa dihitung ya dari ini ya, dari titik 4 3 aksen atau 4 dan 3. Misalnya kita untuk kondisi yang irreversible, maka nanti atau gampangannya untuk QH yang reversible dulu ya, yang isentropisnya, maka nanti kita bisa menghitung berarti adalah H4 dikurangi dengan H3 aksen. Nanti kalau misalnya mau menghitung untuk QH-nya pada
ekspansi, kompresi yang irreversible, maka nanti QH-nya itu adalah H4 min H3. Nanti tergantung dari prosesnya. Kalau ini ya berarti ini adalah kondisinya aktualnya ya, karena dia H3 bukan H3 aksen gitu. Nah, kemudian untuk kerja ya, untuk kerja di sini kalau untuk kerja di sini ini kan ada kerja yang masuk ya, karena kalau dari reservoir dingin ya, kita mengambil panas dan dibuang ke reservoir panas, itu dia harus membutuhkan kerja supaya proses ini terjadi. Maka di sini ada kerja yang masuk. Nah, kerja yang masuk ini kita bisa hitung yaitu dengan cara perhitungan entalpinya ya. Berarti di sini adalah H akhir min H awal gitu ya. Jadi H3 min H2. Nah, bagaimana dengan yang throttling? Nah, kalau proses throttling diingat-ingat lagi ya, pada materi throttling. Throttling itu terjadi ya. Kalau throttling itu adalah ini throttling ya, ya. Ini delta H-nya itu sama dengan 0. Artinya apa? Nah, di sini artinya adalah H1 sama dengan H4. Nah, nanti kalau ekspansi dengan menggunakan turbin, ini akan berbeda lagi. Bukan delta H sama dengan 0, tetapi nanti delta S-nya yang sama dengan 0. Nah, bagaimana cara untuk menghitung S1 dan S4-nya nanti ada di contoh soal gitu ya. Yang penting paham dulu tentang bagaimana analisis termodinamikanya per tiap langkahnya ya, step-step tadi ya, dari evaporator, kompresor, kemudian kondenser, dan juga di ekspansinya yaitu menggunakan throttling ataupun turbin ya. Nah, sehingga nanti kita bisa menghitung COP-nya ya, COP-nya dengan menggunakan entalpi gitu ya. Jadi nanti pada dasarnya ya, diingat lagi ya, yang namanya COP ya pada karakteristik untuk refrigeran ya, itu kan yang namanya omega itu sama dengan jumlah panas yang diambil ya, jumlah panas yang diambil pada cold reservoir, yang diambil dari cold reservoir dalam hal ini adalah siapa? Cold reservoir-nya adalah si evaporator. Jadi jumlah panas yang diambil dari evaporator ya, atau reservoir dingin ya, reservoir dingin ya kan, ini dibagi dengan kerja pada kompresi. Nah, kerja pada kompresi rumusnya adalah H3 min H2. Ini adalah W kompresi ya, ini W kompresi ya. Kemudian jumlah panas yang diambil dari evaporator. Evaporator kan di sini ya, di step 1 2 ya, berarti kan H2 min H1 ya. Ini sesuai ya, berarti nanti omeganya atau COP-nya itu adalah H2 min H1 dibagi dengan H3 min H2. Siapa itu H2 min H1? H2 min H1 itu adalah QC atau panas yang diambil dari reservoir dingin atau panas yang diambil dari evaporator ya. Kemudian siapa H3 min H2? H3 min H2 ini adalah kerja pada kompresor gitu ya. Oke. Nah, mohon di-mute ya. Jadi kemudian karakteristik lain yang ada pada refrigerator itu adalah kapasitas refrigeran. Jadi berapa sih istilahnya flow mass-nya ya, jadi mass flow-nya ya, jadi laju alir masaknya gitu ya. Nah, di sini sesuai tadi sudah yang dibaca sama teman kalian. Nah, ini ada lagi. Nah, ini kelihatan ya disambi-sambi ya. Saya harap jangan disambi-sambi. Tadi sampai dengan Nora and Nabila ya, sampai dengan Nabila Nurhanifah ya. Ya. Ya kan Nabila? Apa Nora? Nabila, Bu. Oke. Nah, jadi karakteristik
selanjutnya yaitu tentang kapasitas refrigeran. Jadi untuk merancang evaporator, kompresor, kondensor, dan peralatan bantu lainnya itu kita harus mengetahui berapa sih laju sirkulasi dari refrigerannya. Jadi laju alir masanya ya, jadi massa per waktu. Nah, hal ini bisa dihitung dari laju penyerapan panas di evaporator ya, di tadi ya H2-H1 dengan istilahnya adalah panas yang diambil di evaporator. Kalau laju itu kan persatuan waktu ya, sedangkan kalau jumlah panas ini nanti dia persatuan kilogram energinya. Nah, untuk lebih mudah memahami kita masuk ke contoh soal. Yuk dibaca yuk biar tidak mengantuk. Nora Ramadhani. Ya, ada Nora? Halo Nora? Tidak ada ya. 3 orang yang sudah saya panggil tidak ada. Nurulita Safitri. Nurulita Safitri. Ada Bu, ya Nora, mic-nya bagaimana? Bisa ini nggak bisa di-on kan tidak? Bu, kedengeran tidak suara saya? Kedengeran. Yang lain teman-temannya kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Ya. Oke, yuk Nora. Dibaca soalnya. Suatu refrigerasi suhunya dipertahankan pada minus 20 derajat Celcius dan air pendingin tersedia pada suhu 21 derajat Celcius. Kapasitas refrigerasi adalah 120.000 kJ per jam. Evaporator dan kondenser berkurang cukup sehingga perbedaan suhu minimum untuk perpindahan panas yang dapat direalisasikan di masing-masing alat adalah sebesar 5 derajat Celcius. Refrigeran adalah satu ya. Halo. Halo Nora, hilang. Refrigeran adalah fluoroetan dengan data diberikan pada tabel 9.1 dan gambar F2. Appendix F. Terus A. Berapakah nilai apa yuk? Nilai untuk karena refrigerator. Bentar, ini apa ini? Nilai apa yuk? Nilai apa yuk? Nurulita dibantu, ini nilai apa ini? Nilai omega, Bu. Omega. Omega itu apa? Omeganya itu apa? Maksudnya omega di sini identifikasinya apa? Dia ini siapa gitu loh. Kalau gamma misalnya CP per CV. Nah, kalau omega ini siapa? Omega itu kan coefficient of performance, Bu. Itu H2 min H1 per H3 min H2. Ya, maksud saya tadi COP-nya aja ya. Jadi betul ya, omega itu adalah coefficient of performance. Ya, lanjut. Masih di Nora, yang B. Halo Nora, lanjutin bacanya. Nora Ramadhani masih ada? Halo. Waduh. Jadi yang B nanti Anda diminta untuk menghitung berapa COP-nya atau omeganya dan berapa kapasitas refrigerannya untuk siklus vapor compression ya. Kalau yang atas ini Carnot refrigerator, yang bawah adalah siklus vapor compression ya, di mana efisiensi kompresornya adalah 0,8. Nah,
jadi catatan ya, apabila nanti dalam soal itu diketahui efisiensi, ya ada efisiensi dari suatu kompresornya, kita lihat balik lagi ke TS diagram untuk vapor compression ya. Nah, ini kalau misalnya ada efisiensi di kompresor, sini kan kompresor ya alatnya ya, di 23 ini, nah artinya itu prosesnya adalah irreversible, sehingga nanti kita akan menggunakan, yaitu nanti kita akan mencari kondisi atau properties irreversible-nya ya. Dari mana properties irreversible-nya itu kita cari? Kita cari properties irreversible-nya itu adalah dari properties reversible-nya. Nah, nanti kita akan mencari tahu ya berapa harga H2 dan H3 aksen supaya nanti kita bisa mencari nilai H3-nya ya. Nanti dengan menggunakan efisiensi kompresor. Oleh karena itu, jangan lupakan alat-alat sebelumnya ya. Jadi kemarin kan kalian sudah belajar tentang turbin ya, turbin itu sendiri, kemudian kompresor, terus throttling gitu ya, pompa. Nah, itu nanti cara mencari efisiensinya jangan sampai ketukar-tukar, khususnya yang ekspansi sama yang kompresi ya. Kalau kompresor nanti efisiensinya itu bagaimana? Apakah delta H aktual per delta H isentropis, masih ingat atau enggak gitu kan. Misalnya nanti untuk yang throttling, apakah nanti efisiensinya itu delta H isentropis per delta H aktual, nah itu harus diingat-ingat lagi ya. Nah, nanti itu yang saya omongin belum tentu benar ya, nanti kalian ingat-ingat, itu cuma gambarannya. Nah, gitu ya. Jadi, untuk menghitung kondisi aktualnya, kalian nanti bisa menggunakan kondisi ideal. Oleh karena itu, setiap kalian mendapatkan soal ya, mulai dari yang bab 7 itu kalian harus pintar menggambar siklusnya, karena dari siklus itu nanti kalian akan terbantu dalam menyelesaikan soalnya atau menyelesaikan masalahnya. Oke, kita ke kondisi yang pertama dulu ya, Carnot refrigeration. Jadi untuk Carnot refrigerator ini, Carnot itu kan mewakili kondisi yang ideal ya. Nah, kalau kita dari sini ya, kita bisa menghitung, kita lihat dulu bagaimana COP untuk Carnot refrigerator ya. Nah, ini rumusnya adalah TC min TC dibagi dengan TH min TC ya. Kalau kita punya data TC dan TH, berarti kita bisa menghitung atau menentukan berapa COP-nya. Nah, kita lihat dari soal ya. Di analisis soalnya, suatu refrigerasi suhunya dipertahankan minus 20 derajat Celcius. Jadi, di manakah refrigerasi itu terjadi atau pendinginan itu terjadi? Rizal Santoso, alatnya apa? Ya Bu, alat refrigeran itu AC atau enggak kulkas Bu? Enggak. Dari ini ya, dari siklus ini ya, dari vapor compression refrigeration cycle ini, di mana terjadi refrigerasi atau pendinginan itu terjadi di mana? Apakah di kondensor, atau di throttling, atau di evaporator, atau di kompresor? Di mana? Di evaporator Bu. Betul sekali ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi misalnya pada evaporator ya, ini misalnya adalah space yang dijaga kan min 20 ya. Nah, jadi misalnya enaknya di sini aja lah, biar nanti ada tempat ini kan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kan dari lingkungannya ini ya, space-nya ini adalah 20 derajat Celcius. Nah, kemudian refrigerannya ini ya kan, evaporator dan kondenser ini nanti berukuran cukup sehingga nanti suhu minimal untuk perpindahan panas yang dapat direalisasikan adalah delta-nya ya, delta T-nya itu adalah 5 derajat Celcius, sehingga nanti di sini itu ada delta T sama dengan 5 derajat Celcius gitu ya. Nah, ini itu kan adalah si T-nya apa ya, jadi kita mau mencari si T2 gitu ya. Di posisi ini kan T2 ya, T2. Nah, kemudian yang diketahui adalah T dari lingkungannya ya, sehingga nanti
otomatis kalau di sini prosesnya pendinginan, itu artinya kan T2 yang keluar itu suhunya lebih dingin dibandingkan dengan si TC-nya ini ya, si siapa namanya, space dari refrigerasinya tadi yang negatif 20 derajat Celcius. Sehingga nanti T2-nya itu berarti kan kalau dirumuskan kan delta T itu kan sama dengan T2 dikurangi dengan ya T in min T out-nya gitu ya. Nah, T1 T2-nya yang mana kan bingung. Tak ganti aja. Nah, sehingga nanti delta T-nya itu adalah yang panas dikurangi yang dingin gitu kan enaknya ya. Maka kan berarti kan panas banget sampai dingin. Maka 20 dikurangi dengan T2 gitu ya. Sehingga nanti T2-nya itu sama dengan min 20 dikurangi dengan delta T-nya. Berarti kan min 20 dikurangi dengan min 5, ketemunya adalah min 25. Nah, kita harus ingat ya, dari omega ini COP-nya itu satuannya harus Kelvin, sehingga nanti kita dari kita absolutkan ya, kita ke bentuk ditambah dengan 273 ya, sehingga ketemunya adalah ini. Nah, hal yang sama juga untuk yang kondenser. Nah, kalau yang kondenser itu kan mohon maaf. Ya ini misalnya kondenser ya. Yang kondenser itu sama ya. Kita yang mau mencari adalah T4-nya yang keluar di sini. Ini ya. Nah, di sini kan dia itu berapa tadi airnya? Airnya adalah kondenser itu mendinginkan ya. Dia akan menjadi dingin ya, sehingga nanti T4-nya itu adalah istilahnya di sini ya kan, T4-nya itu suhunya akan lebih T space-nya yang denser-nya gitu ya, sehingga nanti T4-nya istilahnya ya, delta T-nya itu kan sama dengan T4 min si ini ya, si 21 derajat Celcius, sehingga nanti T4 itu sama dengan delta T ditambah dengan 21 derajat Celcius, sehingga nanti 5 ditambah dengan 21 ketemunya adalah 26. Nah, kemudian nanti kita Kelvinkan nih satuannya, sehingga nanti kita bisa menghitung untuk Carnot refrigeratornya itu sama dengan rumus yang tadi ya, rumus yang ini ya, TC, TH, TC-nya. Jadi kita ingin mendinginkan ya. Nah, ini pakai rumus yang 93 tadi ini ya. Nah, kemudian nah ini untuk yang kedua ya, yang kedua itu kita mau menghitung omega atau COP dan juga M dot-nya untuk kondisinya itu adalah irreversible. Nah, kita gambar dulu ya biar enak ya. Jadi dari kondisi soalnya itu yang diketahui kan titik 1 ya, titik 1 di sini ya, pada mohon maaf 2 ya, tadi ya, T2 ya, T2 yaitu minus 25 derajat Celcius ya, T2 di sini. Nah, sehingga nanti dari temperatur ya, dari titik T2 temperaturnya min 25 derajat Celcius, ini kita bisa mencari berapa entalpi dan juga berapa entropi di titik 2. Nah, menggunakan ya, jadi menggunakan properties tabel 91 untuk saturated tetrafluoroetana atau R134A ini, nanti pada T2 yaitu minus 25 derajat Celcius itu ternyata dia tekanannya adalah 1,064 bar. Nah, kita lihat dari PS diagram ini, dia kan posisinya di sini ya, maka dia itu adalah saturated vapor. Nah, sehingga pada T-25 ini dia kondisinya adalah vapor ya, kondisinya adalah uap. Oleh karena itu kalian penting mengetahui fasa dari setiap titiknya supaya nanti kalian bisa mengerjakan soalnya. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu itu fasanya apa, nah nanti kan salah ya, karena dia di sini kan saturated ya, bisa liquid, bisa vapor kan. Nah, kita lihat karena dia titiknya ini berhimpitan pada saturated vapor
lainnya gitu ya. Nah, maka dia kondisinya adalah saturated vapor ya. Maka nanti data entalpi dan data entropi yang diambil adalah yang vapor ya, yang set vapornya. Sehingga nanti di sini H2-nya adalah sekian ya, kemudian S2-nya adalah sekian ya. Nah, dari sini itu juga menunjukkan bahwa pada negatif 25 derajat Celcius itu si refrigerannya HFC 134A ini menguap di evaporator pada tekanan 1,064 bar. Nah, jadi dari titik 2 ya, ketemu temperaturnya minus 25 derajat Celcius, kita akan mendapatkan 3 properties, yaitu yang pertama adalah tekanan di evaporator, kemudian yang kedua ada entalpi uapnya dan entropi uapnya, gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa. Nah, sedangkan ya yang satu lagi yang diketahui kan T4 nih, T4 di sini ya, tadi ketemunya adalah 26 derajat Celcius. Nah, kita lihat T4 itu ya, dari masih di tabel 91 untuk R134A, ya refrigeran 134A, yang ini, salah halaman yang ini ya. Nah, itu kita dapatkan ya. Nah, tapi di sini kan juga saturated ya dia fasenya ya. Nah, yang mana apakah liquid atau vapor? Kita lihat lagi titiknya dia ada di mana. Dia kan berhimpitan dengan set liquidnya ya di sini ya. Maka dia ini fasanya itu saturated liquid. Artinya nanti entalpi yang di sini itu adalah entalpi yang liquid ya. Nanti yang diambil adalah entalpi yang liquid ini ya. Nah, dari sini kita juga mendapatkan properties yang lain, yaitu tekanan di P4, yaitu sebesar 6,854 bar ya. Nah, kita lihat di sini tulisannya. Nah, jadi pada T4 yaitu 26 derajat Celcius dari tabel 91 ini menunjukkan bahwa HFC ini mengembun ya pada tekanan 6,854 ya, karena di sini itu kan alatnya kondenser ya. Di sini alatnya kondenser, yang di sini alatnya adalah evaporator ya. Dari T25 negatif 25 ini nanti ketemu tekanannya 1, sekian itu adalah tekanan penguapannya. Dari T26 derajat Celcius ketemu tekanannya tadi sekitar 6, sekian itu adalah T pengembunannya gitu ya. Nah, ini ya sudah saya tulis ya, P4 6, sekian bar. Kemudian kita lihat langkah 3 dan 4 ya. Ini adalah garis isobarit ya, garis isobar. Kalau ini juga nanti sebenarnya ini garis isobar ya. Ada garis isobarnya juga nanti ke sini ya. Nah, ini garis isobar artinya ya ini adalah garis isobar. Kalau diperpanjang gitu ya. Ini adalah garis isobar. Sehingga dari langkah 3 ke 4 ya, itu kita bisa menyimpulkan di sini tekanannya itu adalah P-nya konstan ya. P-nya konstan ya, sehingga P3 aksen sama dengan P4 ya, atau nanti P3 itu sama dengan P4 ini karena berada pada satu line ya. Jadi yang kondisinya rever dan irrever itu sama tekanannya ya. 6,854 bar ya. Nah, di sini saya beri tambahan ya bahwa untuk bisa menghitung omega atau COP kita harus mengetahui dulu berapa H3 yaitu entalpi kondisi aktual, dan H3 ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan atau perhitungan untuk menghitung efisiensi kompresor. Dibuka lagi ya, bahwa yang namanya efisiensi kompresor itu adalah delta H isentropis dibagi dengan delta H aktualnya. Nah, apa yang bisa kita cari dari data ini adalah delta H isentropis ya. Nah, di mana delta H isentropis itu adalah H3 aksen min H2 ya, dan nantinya delta H ini untuk kondisi aktual adalah H3 min H2. Tapi di sini beda ya. Di sini H3 aksen ya, yang di sini H2. Di mana yang H3 aksen ini yang isentropis ya, tidak ada kenaikan entropi ya, entropinya sama
Jadi kalau yang di sini ada kenaikan entropi, yang di sini tidak ada kenaikan entropi. Nah, untuk mendapatkan H3 aksen, ini kita perlu perhatikan langkah 2 ketiga untuk kompresi isentropis, ya kan? Nah, kita kan mau mencari H3 aksen nih di sini ya. Nah, kita bisa gunakan ya dengan menggunakan PET-nya 2-3 aksen ya yang merupakan prosesnya itu adalah kompresi isentropis. Artinya ya delta S-nya itu sama dengan 0. Artinya kalau delta S-nya sama dengan 0, artinya bagaimana? Saya tanya. Saturasinya sama, Bu. Ya. Sambil ngabsen ya, Naim. Nggak apa-apa ya. Oh, tadi Naim tak panggil nggak ada. Oh iya, kamu tadi. Tapi ada masalah sedikit, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang diselesaikan nih. Kalau di sini ya, 2 ke 3 aksen ini kompresi isentropis, maka nanti bagaimana? Delta S sama dengan 0 itu artinya? Entropinya sama, Bu. Ya, berarti entropi apa sama dengan apa? Oh, entropi saturasi uap saturated-nya sama dengan uap superheated-nya, Bu. Angkanya dong. Oh, angkanya. S apa? Ini bukan angkanya, ini maksudnya S di titik mana sama dengan S di titik mana, gitu maksud saya. S2 sama dengan S3, Bu. S3 apa? Ya, 3 aksen ya. Ini jangan sampai ketinggalan aksennya, karena dia menunjukkan prosesnya itu adalah isentropis. Nah, nanti dari S2 itu sama dengan S3 aksen, kita kan akan mendapatkan data entropi untuk S2. Nah, nanti dengan data entropi S2 akan kita gunakan ya. Dengan data entropi S3 aksen itu kita akan gunakan untuk mencari H3-nya. Nah, sampai sini ya tadi. Nah, ini. Nah, dari langkah 2-3 ini kompresinya isentropis, maka nanti S2 itu sama dengan S3 aksen. Oleh karena itu S3 aksen sama dengan S2 berapa? Tadi ini ya, mana ini? Nah ini 1,746 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, dengan menggunakan nilai entropi ini dan tekanannya itu 6,854. Nah, tekanannya itu antara yang reversible dengan yang irreversible itu sama, karena ini adalah berada di garis isobar ya, tekanan konstan, dan memang kondensernya itu pengembunan terjadi pada tekanan konstan. Oleh karena itu antara P isentropis dengan P irreversible-nya itu adalah sama. Dengan menggunakan data entropi ya dan juga tekanan, dari sini kita bisa menentukan berapa entalpi pada titik 3 aksen. Nah, yang digunakan itu nanti bukan lagi tabel 91, tapi kita menggunakan fix ya atau gambar F2 ya, dari appendix F, gambar fix F2. Nah, di sini nanti kalian lihat ya. Nah, ini kan nanti dicari nih tekanannya 6,8 itu di mana ya, di garis ya. Ini kan 67 ya, berarti mendekati inilah ya, di garis ke arah sana. Kemudian dipotong dengan S-nya yaitu sebesar 1,7. Nah, cari mana nih garis S ya, kita cari di sini, ini garis X, yang di sini garis S-nya ya, ini S-nya di sini 1,7, 1,9, 1,8, 1,7 sekian. Nah, berapa nih nanti di garis ke sana ya, mengikuti ya. Nah, mana tadi? Nah, ini ya ke sana. Nah, motongnya di mana? Perpotongannya ada di mana? Nah, dari perpotongan ini kita bisa mengetahui berapa temperatur dan berapa entalpinya. Karena nanti di sini di perpotongan ini, nah di perpotongan ini tadi ya, ini ke sini set ya, kemudian dipotong yang 6, sekian. Nah ini kan dapat nanti tarik ke atas dapat entalpi, kemudian nanti dilihat ke garis suhunya, dapat suhunya ya, suhunya yang agak meliuk
melengkung-melengkung ini nanti ditarik ke bawah berapa ya. Nanti suhunya bukan tarik ke bawah ya, atas bawah ini sama-sama entalpi ya. Suhunya kita lihat nanti di sini. Nah, ini ada temperatur nih ya, nanti temperaturnya dilihat per garisnya ini. Nah, nanti didapat ya, didapat itu kalau kalian sudah berhasil ya, nanti didapat nilainya adalah H-nya ya, didapat temperaturnya adalah 308,1 Kelvin dan H-nya itu, H3 aksennya itu adalah 421,97 kilojoule per kilogram ya. Berarti ini sekitar segini ya, sekitar sini, kemudian temperaturnya tadi berapa, nanti di sini dijadikan Kelvin ya. Nah, kemudian dari sini udah dapat H3 aksen, kita punya data H2, maka kita bisa mencari delta H isentropisnya ya. Delta H isentropis itu adalah H3 aksen min H2 ya, dimasukkan saja datanya, maka akan didapat nilai entropinya adalah 38,52 kilojoule per kilogram yang merupakan, mohon maaf ya, entalpi isentropis. Tadi saya ngomongnya entropi ya. Nah, kemudian kita bisa menghitung ya delta H untuk irreversible atau aktualnya dari kompresinya atau dari kompresornya ya, dengan menggunakan efisiensi sebesar 0,8 ya. Dari sini kita masukkan ke rumus untuk perhitungan efisiensi kompresor, yaitu delta H isentropis dibagi dengan delta H aktual. Maka tadi ketika kita sudah mendapatkan entalpi isentropisnya, maka kita akan mendapatkan delta H aktualnya ya, ketemunya ya, dimasukkan saja dibagi dengan, nah ini tinggal dipindah-pindah aja ya posisinya ya, maka nanti akan didapat nilainya adalah untuk delta H aktualnya itu adalah 48,15 kilojoule per kilogram. Nah, COP ya, koefisien of performance-nya itu dari satu siklus itu kan tadi dengan menggunakan persamaan 94. Nah, ini omega sama dengan H2 min H1 per H3 min H2 itu tinggal dimasukkan saja ya. Berapa tadi ya H3 min H2-nya. Nah, ini ketemu yang dari sini ya, H2 min H4 ya tinggal dimasukkan entalpi pada titik 2 berapa, entalpi pada titik 4 berapa ya. Nanti ketemu COP-nya adalah 3,06 ya. Nah, nanti saya harap kalian pahami kembali ya step-step untuk mendapatkan ini. Jadi cari tahu dulu apa yang ditanyakan, kemudian yang ditanyakan itu rumusnya apa. Nah, dari situ dilihat ya, kira-kira properties apa aja yang dibutuhkan ya. Nah, ditarik nanti ke kondisi operasinya. Kondisi operasinya itu bagaimana caranya? Berarti nanti dilihat dari siklusnya ya, saya tulis ya. Berarti kan untuk penyelesaiannya, algoritmanya ya, kalian harus tahu dulu nih ya, yang dicari apa. Misalnya adalah COP ya, berarti COP itu rumusnya apa gitu ya. COP rumusnya adalah H2 min H4 per H3 min H2. Oh, berarti saya harus tahu dong propertiesnya ya kan. Harus tahu data propertiesnya ya. Dari mana saya dapat data propertiesnya? Yaitu bisa pakai tabel atau bisa pakai chart ya, atau pakai diagram ya, tergantung nanti jenis refrigerannya ya. Karena berbeda-beda nanti misalnya CO2 itu ada sendiri, kemudian tadi ya freon ada sendiri, kemudian yang barusan ini tadi juga ada sendiri ya. Nah, bagaimana saya bisa menentukan data properties ini? Saya harus tahu dulu bagaimana kondisi operasinya, ya enggak? Kalau nggak tahu kondisi operasinya, gimana saya bisa menentukan data propertiesnya? Saya nggak tahu tekanannya berapa, temperaturnya berapa, gimana saya bisa mendapatkan entalpi entropinya kan gitu ya. Jadi harus tahu kondisi operasinya. Nah, dari mana saya tahu kondisi operasinya? Ya, kita lihat pada siklusnya ya, di siklusnya. Oleh karena itu ya, kalian dari mulai saya ulangi lagi ya, mulai dari bab 7
sampai dengan sekarang itu harus tahu siklusnya ya. Dari bab 7 juga kalian harus tahu properties atau proses-proses apa yang terjadi pada setiap alatnya, bagaimana bedanya antara throttling dengan turbin, ya kan? Kemudian ya yang macam-macam itulah ya. Jadi kalian harus tahu siklusnya, kemudian dari siklus ini nanti kalian bisa mengetahui kondisi operasinya, ya. Harus tahu nih ya cara membaca tadi ya diagram fasenya, kira-kira kalau seperti ini gitu ya, di sini tuh fasenya apa, di sini fasenya apa, di sini fasenya apa. Kalau misalnya nanti dia di titik ini fasenya apa, karena itu nanti yang akan menentukan data propertiesnya. Nah itu harus tahu gitu ya. Kalau dari sini lemah, di sini nggak tahu, ya udah ini ke sini salah semua gitu ya. Jadi kalau misalnya paham di sini, ini paham, nanti misalnya kalian cuma karena misalnya mata atau apa ya sehingga nanti data propertiesnya geser gitu ya. Nah itu masih mending gitu ya, masih ada toleransi. Tapi kalau mulai dari sini aja kalian nggak ngerti ya, siklusnya aja nggak tahu ya, cara membaca siklusnya, properties yang ada di siklusnya aja nggak tahu ya, nanti ke belakangnya juga tidak akan tahu gitu ya. Jadi itu pesan saya kenapa penting untuk tahu siklus dan juga kondisi operasi dan sifat fluidanya ya fasenya yang ada di dalam siklus tersebut. Nah, kemudian karakteristik selanjutnya adalah kapasitas refrigeran. Tadi ya menggunakan persamaan 95 kita bisa menghitung kapasitas refrigeran dari laju refrigerannya tadi. Nah, ini adalah laju panas ya yang diabsorb dari refrigerannya. Nah, kita tahu di sini kapasitas refrigerannya itu adalah 120.000 kilojoule per kilogram. Nah, ini sebagai Q-dot-nya ya, karena satuannya per hour ya, waktu ya. Nah, kemudian untuk mengetahui M dot itu kita butuh Q dot dan data H4 ya, benar ya, H2 min H4-nya ya. Nah, tinggal dimasukkan ya, tadi tahu H2-nya, tahu H4-nya, maka nanti kita akan mendapatkan berapa kapasitas refrigerannya, yaitu 814 kilogram per jam. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, maka kita akhiri ya kuliah kita. Besok kita lanjutkan lagi masih di bab yang sama. Ada pertanyaan nggak? Belum, Bu. Belum ya? Saya mau nganu Bu. Saya nganu Bu. Maaf nggak dijawab pas kemarin. Oh iya, nanggung tadi. Ya. Ya, terima kasih sudah memberitahu ya. Jadi saya tidak susun. Oke, saya lanjutkan tadi absennya belum selesai ya. Sampai dengan Rizal Santoso. Roro Safa ada? Ada. Kalau misalnya nanti mic-nya nggak bisa dinyalain, langsung chat ya. Umi Kalsum ada? Umi Kalsum ada? Nggak ada ya. Fitri Simanula? Hadir. Ya, hadir. Wahyu Yuda Baktiar? Ada, Bu. Kemudian Widodo? Ada Widodo? Hadir. Hadir, Bu. Ya. Siapa yang merasa belum dipanggil? Karena di sini catatan saya baru 26 orang. Saya, Bu, belum. Siapa namanya? Ibu. Siapa? Rafli Alfayet, Bu. Siapa? Rafli Alfayet. Rafli Alfayet. Siapa lagi? Baru 27. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu Mandra Ferry, Bu. Tulisannya? Diketik, di chat. Saya gitu. Siapa lagi yang belum? Baru 28?
Rexivo udah deh tadi deh. Rexivo sudah. Oh, tadi Rexivo cuma saya panggil tidak nyaut ya di awal-awal. Jeremia Bernardin ya belum. Saya belum mencatat nama itu. Permisi Bu, Umi Kalsum hadir, tapi ini joinnya bareng Afiat Bu, soalnya laptop saya lagi habis baterai Bu. Oh, gitu. Tapi itu ada namamu. Ya wes. Siapa lagi? Oh, Ahmad Arahman ya, tadi belum ada ya. Ya. Iya Bu, gimana? Enggak, sudah. Ada lagi yang belum merasa dipanggil oleh saya? Destia ya, Destia belum. Destia. Destia udah tadi nomor 10 udah. Masih kurang satu orang, ada yang belum terpanggil? Bimo, ada Bimo. Bimo Arya tadi udah, Ding. Hadir Bu. Ya, Jesio tadi udah ya. Yang belum siapa? Ya wes lah, ngetik lagi aja lah. Tapi enggak sih. Semua udah saya catat, cuma tinggal satu orang yang belum. Arenda nih siapa Arenda? Tahu ya, ini dah pas ya ketemu Mahendra Ferry tadi yang Mahendra Ferry ada? Ada Bu. Ya udah pas 30 orang ya. Dengan beberapa catatan ini yang tidak menjawab. Tadi ada Nora Ramadhani, Fadila, Rexivo baru tadi yang mengabari ada ya. Oke. Ya saya berprasangka baik aja lah Rexivo, semoga ngikutin dari awal ya. Oke, kita ketemu lagi hari Jumat ya. Masih di bab 9. Nanti setelah ini saya share videonya dan juga nanti tugasnya adalah mengisi PPT yang kosong ya. Itu aja yang mau saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat. Tolong ya itu tadi ya catatan saya dari siklus ini ya, kondisi-kondisi di siklusnya, kondisi fasenya, operasinya itu harus dipahami, kalau enggak nanti kalian tidak bisa mengerjakan ya, karena nanti akan berbeda ya, kalau dia udah satu rated sama super rated itu kan nanti datanya beda. Itu aja pesan saya semuanya ya, tolong diingat-ingat ya. Jangan sampai menyesal nanti begitu udah semester berapa, waduh kemarin gimana ya gitu kan ya. Tolong jangan sampai menyesal seperti itu ya. Baik, itu saja pesan saya. Terima kasih semuanya yang sudah join ya. Kembali lagi semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.